Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Safir Ramadan, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di hari ke-16 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang perintah dan keutamaan dalam menyantuni anak yatim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satupun anak yang menginginkan dilahirkan dalam keadaan yatim, dengan kondisi orang tua yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada keduanya sama sekali. Maka keberadaan anak yatim seharusnya menjadi perhatian kita semua. Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa anak yatim adalah sosok-sosok yang harus dikasihi dan dipelihara. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Yang kurang lebih artinya, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata ada banyak sekali keutamaan menyayangi dan memuliakan anak yatim. Yang pertama adalah meraih peluang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok waktu di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang kurang lebih artinya adalah, aku dan orang-orang yang mengasuh dan memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Jadi Rasulullah mengangkat kedua jarinya, kemudian meregangkan sedikit seperti ini. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu pemelihara anak yatim akan dijamin masuk surga. Jika mereka, orang-orang yang memelihara anak yatim tidak berkesempatan untuk dekat dengan Rasulullah di surga, maka mereka akan tetap mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap masuk ke dalam surga. Hari ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang kurang lebih artinya, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali mereka yang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Padahal dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, yaitu dosa syirik kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah akan diberi gelar abror, atau orang yang soleh, atau orang yang selalu taat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai dengan 6, yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kufur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu akan diberi gelar abror, atau orang yang soleh, atau orang yang senantiasa selalu taat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Insan ayat 5-6. Kemudian yang keempat, Allah akan beri pertolongan. Menolong anak-anak yatim dengan berbagai langkah kepedulian nyata menjadi ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kurang lebih artinya adalah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia,
maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya besok di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu menghindarkan diri dari siksa di akhirat yang pedih. Hal ini sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang kurang lebih artinya, demi zat yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak-anak yatim. Lemah lembut pembicaraannya dengannya, kemudian menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Kemudian yang keenam yaitu sebagai ladang amal soleh untuk di akhirat nanti. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang terakhir adalah doa dari anak yang soleh. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memelihara dan memuliakan anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar atau melarang berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang kurang lebih artinya adalah, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dengan memuliakan anak yatim, insya Allah kita akan diberikan keutamaan-keutamaan yang besar. Antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan, dan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Safi Ramadan kali ini, semoga bisa memberi manfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.